Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wasma'u ma qala rabbukum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Segenap jamaah Jumat rahimakumullah, dari ayat yang kami bacakan di awal, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia istiqamah, konsisten. Menurut Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli, beliau menafsirkan ayat ini dengan istiqamah ala tauhidi wa ghairihi mimma wujiba ilaihim. Konsisten, istiqamah, berpegang teguh terhadap tauhid yang sudah dia yakini dan selainnya dari apa yang sudah diwajibkan terhadap seorang muslim. Ikhwani rahimakumullah, oleh karenanya komitmen terpenting bagi kita seorang muslim setelah kita mengucapkan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita pegang sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah berkomitmen untuk menjaga keimanan kita dengan teguh. Yang pertama, keimanan yang teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus dan senantiasa kita pegang dimanapun dan kapanpun hingga ajal menjemput kita. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka semua mengucapkan amanna, kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum la yuftanun, sehingga mereka semua tidak dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cobaan yang datang kepada kita semua tentu saja menurut kacamata pribadi kita masing-masing adalah ujian yang paling berat menurut kita sendiri. Bapak jamaah Jumat rahimakumullah, para nabi, para rasul, para sahabat, para syuhada, para salafus salih, semuanya diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala para nabi, para rasul, justru mereka semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya. Tatkala anaknya sudah beranjak dewasa dan dikira mampu untuk membantu
kebutuhan hidupnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi disuruh untuk menyembelihmu wahai anakku Ismail. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abahku, kerjakan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Ini ujian orang saleh, rasul, dan anaknya yang kelak akan menjadi rasul. Ujiannya sedemikian hebat. Ahasiban nasu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau sudah beriman, menyampaikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semua tidak diuji? Pasti kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal dengan amal soleh, baik laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kelak pasti akan kami berikan mereka semua kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kelak akan kami balas dengan hal yang lebih baik dari amal yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan banyak ayat di antara ayat ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, pasti melebihi amal yang kita perbuat. Jamaah Jumat rahimakumullah, komitmen yang kedua adalah mendatangkan kemanfaatan terhadap orang lain. Seorang muslim yang baik hendaknya selalu berusaha untuk mendatangkan kemanfaatan dimanapun dan kapanpun berada. Masalul mu'mini kamasalin nahli akalat thayyiban wa wadu'at thayyiban wa waqa'at falam tuksir walam tufsid. Perumpamaan seorang mukmin diibaratkan seperti lebah madu. Akalat thayyiban, madu ini hanya makan yang baik-baik saja. Wa wadu'at thayyiban, dan dia juga tidak mengeluarkan selain yang baik, yakni madu. Wa wadu'at falam tuksir walam tufsid, dan bila mana ia hinggap di atas ranting yang rapuh sekalipun, ia tidak akan merusaknya. Ini ibarat perumpamaan seorang muslim yang baik, yang mempunyai komitmen yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berkomitmen tidak mudah putus asa atau tidak lemah, senantiasa berharap rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kalian semuanya berputus asa dari rahmatnya, dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, kisah Siti Hajar, Ismail, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam mengisahkan kepada kita pentingnya kita menjadi orang yang optimis, tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kondisi fisik, kondisi yang ada di mata kita tidak mungkin kita untuk berbuat sesuatu apapun. Ini dicontohkan oleh Siti Hajar, Ismail, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan cerita ini,
Sampaikan dalam satu ayatnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Al-ayah. Ya Allah, Rabb kami, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tanpa tanaman sedikit pun, di lembah, di gurun pasir yang sangat gersang, yang tidak ada sumber air sedikit pun. Terjadilah percakapan yang luar biasa antara seorang suami dan seorang istri yang betul-betul menunjukkan komitmennya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Siti Hajar? Apakah Allah yang memerintahkan seperti ini hingga kau meninggalkanku di padang pasir yang tandus, yang jauh dari air, yang tidak ada tanaman sedikit pun? Apa yang dijawab oleh Ibrahim alaihissalam? Benar, Allah telah memerintahkanku. Lantas apakah jawaban seorang istri yang betul-betul mempunyai komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat? Siti Hajar menjawab, kalau Allah yang memerintahkan, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini yang disampaikan, jawaban yang begitu indah. Orang yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul keimanannya menancap dalam hatinya, dan hanya dan selalu untuk Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik, secara lahir, secara zahir, jauh dari air, jauh dari tanaman, gurun pasir yang sangat tandus. Akan tapi karena dia betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti innallaha la yudhi'u ajral muslimin. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan hambanya yang betul-betul beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Siti Hajar diam saja karena keadaannya sedemikian rupa tidak mungkin untuk berbuat sesuatu? Tidak. Ternyata dia terus berusaha, berlari ke Safa dan Marwah hingga 7 kali untuk mencari apa? Mencari air. Karena bagian dari riyadhah badaniyahnya untuk menjemput kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar tidak segan-segan untuk berlari dan berlari, senantiasa menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang pada saat itu memang jauh dari sumber air, jauh dari tanaman, padang pasir yang sedemikian rupa. Tapi dia terus berusaha dan berusaha. Inilah komitmen yang kuat orang yang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terus berpangku tangan, akan tapi senantiasa berdoa, ikhtiar dan tawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya di tengah kecapeannya, Allah utuskan malaikat yang mulia sebagai hambanya untuk menunjukkan, mengeluarkan airnya dari telapak kaki Ismail yang kelak menjadi nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih jalan keluar dari jalan yang dia sendiri tidak menyangka-nyangka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah
ittaqullaha waf'alul khaira la'allakum tuflihun wasma'u ma qala rabbukum fil qur'anil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya rafi'at darajat Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighu bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masaibat dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma ya Allah la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la tiflan illa rabbaytahu wa aslahtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar assalamu alaikum warahmatullahi